Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya duka cita, kan? Sebuah pengalaman yang sebisa mungkin kita coba hindari. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang yang sama sekali berbeda tentang kesedihan? Oke, kita langsung aja ya. Sumber pembahasan kita kali ini menyajikan sebuah pernyataan yang sangat kuat. Dan jujur aja bikin kita mikir. Berbahagialah orang yang berduka cita. Tunggu, apa? Berbahagia karena berduka? Aneh banget kan kedengarannya? Ini seperti sebuah paradoks. Yep, bahagia karena berduka. Ini langsung memunculkan pertanyaan utama kita. Gimana ceritanya kesedihan itu malah bisa jadi sebuah berkat? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita harus bongkar dulu nih. Karena ternyata nggak semua rasa duka itu sama loh. Ada jenis-jenisnya. Yuk kita lihat. Jadi, sumber ini membaginya jadi 3. Ada duka cita alami, duka cita duniawi, dan duka cita ilahi. Nah, ini kuncinya, karena masing-masing punya penyebab dan hasil yang beda banget. Pertama, duka cita alami. Ini yang paling kita kenal lah, rasa sakit pas kita ditinggal orang yang kita sayang, atau karena perpisahan. Ini wajar banget, respons alami kita sebagai manusia. Lalu yang kedua, ada duka cita duniawi. Nah, yang ini beda. Ini bukan sedih karena nyesel udah berbuat salah, tapi lebih ke nyesel karena ketahuan. Paham kan bedanya? Fokusnya cuma ke konsekuensi buat diri sendiri, bukan ke perubahannya. Dan yang ketiga, ini dia nih, inti dari teka-teki kita. Duka cita ilahi. Ini kesedihan yang muncul karena kita sadar udah melukai Tuhan. Bukan cuma nyesal, tapi sedih yang benar-benar mendorong kita untuk berubah. Nah, duka cita yang inilah yang disebut berkat itu. Oke, jadi kalau duka cita ilahi ini semacam jalan, kenapa kita harus lewat jalan yang sakit ini? Apa tujuannya? Mari kita coba dalami lagi. Pasti kepikiran kan, kenapa sih harus begini? Kenapa harus sakit dulu baru bisa bertumbuh? Pertanyaan yang wajar banget. Menurut sumber kita, jawabannya ada di 3 jalur yang Tuhan izinkan kita lewati, yaitu lewat krisis, koreksi, dan kekecewaan. Pertama, krisis. Coba diperhatiin kutipan ini. Hanya di dalam suatu krisis kita akan melihat siapa Kristus yang sebenar-benarnya. Masuk akal kan? Waktu kita lagi di puncak, gampang merasa bisa sendiri. Tapi pas krisis datang, semua itu rontok dan kita dipaksa buat benar-benar bergantung sama iman kita. Disitulah ujian sesungguhnya. Kedua, koreksi. Lihat kisah Simpson ini. Contoh yang jelas banget. Duka citanya itu akibat langsung dari kesalahannya sendiri. Jadi, rasa sakit itu kayak alarm keras yang bangunin dia. Hei, kamu salah jalan. Waktunya balik lagi. Waktunya bertobat. Dan yang ketiga, ini yang menarik, kekecewaan. Nabi Elia di sini adalah contohnya. Dia kecewa dan berduka justru setelah dapat kemenangan besar, merasa sendirian. Ini nunjukin kalau duka cita itu nggak selalu datang karena kita salah, tapi bisa jadi alat buat memperdalam iman, bahkan saat kita merasa udah lakuin yang terbaik. Oke, kita udah lihat jenis-jenisnya, udah lihat kenapanya. Sekarang bagian paling penting, apa hasilnya? Apa berkat yang dari tadi kita omongin? Jadi, setelah semua proses yang mungkin menyakitkan itu, apa sih buahnya? Apa yang dihasilkan dari duka cita yang penuh tujuan ini? Sumber kita merangkum hasilnya dalam 3 berkat dari duka cita ilahi. Anggap aja ini kayak 3 level dalam perjalanan spiritual kita. Dimulai dari kepekaan, terus makin dalam di level kedalaman, dan puncaknya adalah ketaatan. Yuk kita bahas soal kedalaman ini sebentar. Ini penting banget. Maksudnya, kita jadi nggak gampang panik sama keadaan di luar. Mau ada badai apapun kita lebih tenang, nggak reaktif. Duka cita yang udah kita lewati, itu seakan-akan mengukir nilai-nilai yang beneran penting, langsung ke dalam hati kita. Dan puncaknya, ketaatan. Ini kayak bejana tanah liat yang udah dibentuk ulang lewat proses yang panas dan sulit. Hasil akhirnya, kita kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segalanya. Rasa sakit itu ternyata membuahkan kebenaran. Jadi, yuk kita tarik benang merahnya, kita mulai dari paradoks yang aneh, berbahagia karena berduka. Sekarang setelah kita bedah semuanya, kita bisa mulai melihat kesedihan dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Kuncinya bukan menikmati rasa sakitnya, jelas bukan itu. Tapi tentang memahami bahwa di balik rasa sakit itu, ada tujuan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya justru membawa kebahagiaan yang sejati. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup dalam untuk kita renungkan. Jangan-jangan
duka cita kita yang paling besar justru adalah jalan menuju sukacita kita yang paling dalam? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.